Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Welcome to channel YouTube M96. Perkenalkan, nama saya Ernawati, jurusan PGSD, salah satu anggota kelas M96, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sebegitu luar biasanya, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Karena nikmat tersebut kita dapat menonton video ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salam beserta salawat kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan kita semua. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Dalam kaitannya dengan agama, Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar, dan sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikaitkan dengan konteks bagaimana Islam memandang keberagaman atau pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia, sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Islam sangat menjunjung keberagaman atau pluralitas, karena keberagaman atau pluralitas merupakan sunnatul yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Seperti Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal." Dari ayat Al-Quran tadi, dengan adanya keberagaman ini bukan berarti menganggap kelompok, mazhab, ataupun keberagaman yang lainnya sejenisnya menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Keberagaman sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan dan ukhuwat dalam menyikapi keberagaman. Istilah ukhuwat dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ketegasan syariah Islam memberikan gambaran betapa perhatiannya Islam terhadap permasalahan keberagaman dengan mengutamakan persaudaraan, keharmonisan, dan perdamaian. Beberapa hadis memberikan perumpamaan bahwa sesama muslim diibaratkan satu tubuh. Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan susah tidur atau merasakan demam. Perumpamaan yang lain diibaratkan bangunan. Orang mukmin dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Penyebab munculnya perbedaan aliran antara lain adanya pergolakan politik dalam negeri, mengalir pemikiran non-muslim akibat proses perubahan kultural dan politik dari masyarakat tradisional ke modern dan dari politik regional ke dunia. Islam memberikan beberapa prinsip dasar dalam menyikapi dan memahami pluralisme ini. 1. Prinsip keberagaman yang lapang. Salah satu masalah yang serius dalam menyikapi keberagaman adalah masalah mengklaim kebenaran.
Padahal untuk mencapai kepasrahan yang tulus kepada Tuhan atau makna generik dari kata Islam diperlukan untuk pemahaman yang sadar dan bukan suatu hanya ikut-ikutan. Oleh sebab itu, sikap kelapangan dalam mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna terdalam keislaman itu sendiri. Diceritakan dalam hadis Nabi bersabda kepada sahabat Utsman bin Mas'ud, dan sesungguhnya sebaik-baik agama di sisi Allah adalah semangat pencarian kebenaran yang lapang. Nomor 2, keadilan yang objektif. Dalam konteks pluralisme, keadilan mencangkup pandangan maupun tindakan kita terhadap pemeluk agama lain. Kedangkalan dalam tindakan seringkali karena kita tidak suka dan menganggap orang lain sebagai bukan bagian dari kelompok kita, maka kita bisa berbuat tidak adil terhadap mereka dalam memutuskan hukum, interaksi sosial maupun hal-hal lain. Islam mengajarkan bahwa kita harus menegakkan keadilan dalam sikap pandangan ini dengan objektif, terlepas dari rasa suka atau tidak suka, seperti yang diterangkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendakkah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencianmu pada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Ketiga, menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk ketika melakukan dakwah. Serahkanlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan bijaksana dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan lebih baik. Quran Surah An-Nahl ayat 12. Dalam berdakwah, kita harus mengutamakan dialog, kebijaksanaan, dan cara-cara argumentatif. Tiap agama mempunyai logikanya sendiri dalam memahami Tuhan dan firman-Nya. Kedua, bahwa dialog bukanlah dimaksud untuk saling menyerang, tetapi adalah upaya untuk mencapai kesepahaman dan mempertahankan keyakinan. Yang keempat, menjadikan keragaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang mereka menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Ketika ada pemeluk agama lain berbuat amal sosial dengan semisal melakukan advokasi terhadap masyarakat tertindas seperti kaum buruh, pelecehan seksual, dan sebagainya, maka kita tidak boleh begitu mencurigainya sebagai gerakan pemurtadan atau bahkan berusaha gagalkannya, tapi hal tersebut haruslah menjadi pemicu bagi kita kaum muslimin untuk berusaha menjadi lebih baik dari mereka dalam hal amal sosial. Kalau keempat prinsip ini bisa kita pegang, insya Allah akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antara umat beragama. Hubungan yang dilandasi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan membantu dalam kehidupan sosial. Sehingga kehadiran agama, khususnya Islam, tidak lagi menjadi momok bagi kemanusiaan, tetapi malah menjadi rahmat bagi keberadaan tidak hanya manusia, tetapi sekaligus alam semesta ini. Wallahu alam. Manusia terbaik adalah yang bermanfaat terhadap yang lainnya. Mungkin itu saja ceramah dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.